Halo Bapak Ibu Sobat Arkas dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apakah sekolah Bapak Ibu sudah menerima penyaluran dana BOSP tahap kedua semuanya? Oke, sudah ya. Ada yang belum ya? Ini bulan Oktober. Jika masih belum, ada kemungkinan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOSP tahap 2-nya, itu masuk ke gelombang ketiga penyalurannya. Jangan khawatir, mudah-mudahan segera terrealisasikan Bapak Ibu ya. Bagi sekolah yang sudah menerima penyaluran dana BOSP tahap 2-nya, apakah sudah Bapak Ibu inputkan data penerimaannya tersebut ke dalam BKU Arkas 4? Atau mungkin masih ada yang belum menginputkannya, mungkin saja karena masih bingung atau tidak tahu caranya. Jika demikian, maka Bapak Ibu sedang menonton video yang tepat. Sebab di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput data penyaluran atau penerimaan dana BOSP tahap 2 ke dalam BKU Arkas 4 tentunya. Oleh karena itu silakan simak langkah-langkahnya sampai selesai dan mari kita mulai pembahasannya. Baik Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan ketika Bapak Ibu menginputkan penyaluran dana BOSP tahap 1 dengan penyaluran dana BOSP tahap 2. Jika di tahap 1, penerimaan dana BOSP-nya ini akan terinput secara otomatis bersamaan ketika kita mengaktifasi BKU-nya itu sendiri. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Ini adalah BKU BOSP reguler 2025 yang mana BKU-BKU-nya ini belum diaktifasi atau belum bisa kita kerjakan. Agar dapat dikerjakan, maka Bapak Ibu bisa mengawalinya dengan mengklik tombol aktivasi BKU ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik tombol aktivasi BKU ini, maka data penerimaan tahap 1 itu akan otomatis terinput ke dalam BKU-nya. Seperti itu. Tetapi di tahap 2, Bapak Ibu bisa menginputnya dengan cara menambahkannya secara manual dengan menggunakan tombol ini, tombol tambah penerimaan dana. Namun, sebelum Bapak Ibu melakukan atau menambahkan penerimaan dana BOSP reguler tahap 2-nya ke dalam BKU Arkas 4 ini, ada satu langkah yang wajib Bapak Ibu lakukan. Jangan sampai terlewat. Apa itu? Yaitu melakukan konfirmasi penerimaan dana BOSP-nya pada portal BOS. Mengapa harus dilakukan? Sebab, yang pertama, proses konfirmasi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penatausahaan dana BOSP reguler itu sendiri. Yang kedua, pada tahap melakukan konfirmasi dana BOSP di portal BOS, Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian, baik itu pada data tanggalnya maupun pada nominal penyaluran dana BOSP-nya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara data-data yang ditampilkan di portal BOS itu sendiri dengan data realisasi sebenarnya yang bisa Bapak Ibu lihat dalam dokumen rekening koran sekolah. Nah, ini adalah tampilan portal BOS-nya. Bisa diakses melalui halaman bosp.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu bisa melihatnya pada menu konfirmasi dana BOSP. Nah, pada menu ini maka Bapak Ibu akan melihat data-data penyaluran yang sudah terjadi di sekolah Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, jika tampilannya seperti ini, maka itu tandanya atau artinya sekolah Bapak Ibu belum melakukan konfirmasi. Silakan Bapak Ibu melakukan konfirmasi dengan menggunakan tombol konfirmasi yang warna biru ini untuk melakukan penyesuaian jika terjadi ketidaksamaan, baik itu pada nominal maupun pada tanggal salurnya. Saya akan tunjukkan tampilan yang sudah melakukan konfirmasi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini di bagian konfirmasi kita bisa melihat keterangan sudah konfirmasi, kemudian tanggal konfirmasinya, dan data hasil konfirmasi ini di bagian sini sudah terkirim ke server markas pada tanggal sekian, jam sekian. Lalu bagaimana cara melakukan konfirmasi penyaluran dana BOSP pada portal BOS ini? Untuk langkah-langkahnya silakan Bapak Ibu bisa menyimak pada video yang ini. Dalam video ini sudah dibahas langkah-langkah secara detailnya untuk melakukan proses konfirmasi pada portal BOS. Silahkan disimak videonya. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi penerimaan dana BOSP-nya di portal BOS Salur, maka selanjutnya silahkan Bapak Ibu inputkan data penerimaan BOSP reguler tahap 2-nya ini ke dalam BKU Arkas 4. Caranya bagaimana? Berikut ini langkah-langkahnya.
Pertama-tama silakan Bapak Ibu login ke dalam Arkasnya. Kemudian Bapak Ibu silakan ke menu penata usahaan. Nah, pada menu penata usahaan ini dapat Bapak Ibu lihat kelompok-kelompok BKU yang bersumber dari dana BOSP reguler untuk masing-masing tahun anggarannya. Di bagian atas ini sudah muncul kelompok BKU BOSP reguler untuk tahun anggaran 2025. Nah, sedangkan yang akan kita praktekkan adalah penginputan penerimaan dana BOSP tahap 2 untuk tahun anggaran 2024. Maka saya akan gulir dulu ke bawah. Nah, sebagai contoh, di sekolah kami untuk penerimaan dana BOSP tahap 2-nya ini terjadi di bulan Agustus. Penyalurannya masuk ke dalam gelombang pertama. Dari dokumen rekening koran yang kami cetak, kami melakukan konfirmasi dulu di portal BOS untuk penerimaan dana BOSP reguler tahap 2 sekolah kami dengan nominal penyaluran yaitu Rp79.199.282, yang mana tanggal penyalurannya terjadi di tanggal 12 Agustus 2024. Kebetulan sudah sama dengan tanggal yang tertera di sini. Setelah kami melakukan konfirmasi, baru kami berani menambahkan penerimaannya ke dalam BK Warkas 4. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mari kita praktekkan bagaimana cara menambahkan penerimaan dana BOSP tahap 2 ini ke dalam BKU Arkas 4. Oke, langkah pertama, pastikan dulu komputer atau laptop yang sedang Bapak Ibu gunakan sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang lancar. Sebab pada tahap penginputan penyaluran atau penerimaan dana BOSP tahap 2 ini, itu akan mengambil data dari server markas. Jika sudah, maka selanjutnya silakan Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah penerimaan dana ini. Kita klik. Nah, akan muncul pop-up informasi seperti ini, yaitu informasi tambah penerimaan dana. Anda bisa melihat histori dan mencatat penerimaan dana terbaru jika ada. Di sini kita bisa melihat dana BOSP reguler tahap 1 tahun 2024 yang sudah kita inputkan di bulan-bulan sebelumnya. Jangan lupa di setiap tanda ini kita bisa melihat atau menemukan informasi-informasi yang berguna juga. Nah, contohnya di bagian sini ada informasi penerimaan dana hanya bisa dihapus dengan cara menghapus 1 bulan BKU sebelum dana ini diterima. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan di awal video tadi, ketika Bapak Ibu sudah menginput penerimaan BOSP salur ini ke dalam BKU Arkas, maka datanya tidak bisa lagi diubah-ubah atau disesuaikan. Yang bisa Bapak Ibu lakukan hanyalah menghapusnya, menghapus BKU-nya. Contoh, Bapak Ibu menginput data penerimaannya di bulan Agustus. Maka untuk menghapus data penyaluran yang sudah kita inputkan, Bapak Ibu harus mengajukan hapus BKU-nya itu di Julinya, agar data penerimaan di bulan Agustus ini terhapus bersih. Jadi banyak konsekuensinya. Maka sekali lagi, proses konfirmasi di portal BOS itu adalah wajib hukumnya. Oke, baik. Nah, selain informasi dana BOSP tahap 1 2024, di bawahnya juga kita bisa melihat data silpa BOSP reguler jika sekolah Bapak Ibu ada silpa, gitu ya. Nah, kebetulan di sekolah kami ada sisa dana sebesar Rp718 yang nantinya ini menjadi pengurang untuk penerimaan tahap 2 sekolah kami. Nah, di bagian bawahnya lagi ada tombol yang bisa Bapak Ibu klik. Kita bisa menggunakan tombol ini untuk menginputkan data penyaluran atau penerimaan dana BOSP reguler tahap 2 tahun 2024-nya. Mari kita klik. Bam. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Saya gulir dulu ke bawah. Nah, di bagian sini ada informasi nih. Dana tahap 2 Anda terpotong silpa. Berdasarkan Juknis, dana silpa akan memotong dana BOSP reguler tahap 2 yang Anda terima di tahun ini. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, penerimaan dana BOSP tahap 2 sekolah kami itu terpotong oleh silpa sejumlah Rp718 gitu ya. Nah, di sini di bagian bawahnya juga ada informasi tanggal dana diterimanya. Tanggal 12 Agustus 2024. Itu adalah tanggal dana tahap 2 ini masuk ke rekening sekolah kami. Nah, berikutnya ada nominal dana diterimanya, yaitu sebesar Rp79.199.282. Coba kita intip dulu informasi di sebelah sini apa?
Nominal berikut adalah dana yang akan Anda terima setelah dikenakan pengurangan dan dipotong silpa jika ada. Nah, itu penjelasan berikutnya terkait nominal dana yang ditampilkan di sini ya. Nah, setelah Bapak Ibu membenarkan atau meyakini bahwa data-data yang ditampilkan di sini itu sudah sesuai, maka langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol simpan untuk menyimpan data-datanya, atau Bapak Ibu memilih membatalkannya karena misalkan terjadi ketidaksesuaian. Nah, untuk membatalkannya silakan Bapak Ibu pilih tombol tutup. Jadi tombol tutup untuk membatalkan informasi yang ditampilkan di sini, sedangkan tombol simpan untuk menyimpan dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, karena di sini data-datanya sudah sesuai, maka saya akan pilih tombol simpan. Kita klik tombol simpan. Ada notifikasi lagi, simpan penerimaan baru. Setelah disimpan, penerimaan dana hanya bisa dihapus setelah Anda menghapus BKU di bulan dana ini diterima. Jadi Arkas 4 ini selalu memberikan notifikasi agar kita berhati-hati dalam menginputkan data-datanya sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari ya. Inilah yang menyebabkan Arkas 4 ini jauh lebih aman gitu. Oke, karena saya sudah yakin bahwa data-datanya sudah sesuai, maka kita tinggal klik tombol simpan untuk melanjutkan. Nah, penerimaan dana baru tersimpan. Tampilannya sudah berubah lagi menjadi seperti ini. Ini tandanya data yang tadi kita inputkan sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita tinggal klik tombol tutup. Proses penginputannya sudah selesai. Mari kita lihat penampakan di BKU-nya seperti apa. Kita masuk ke BKU Agustus. Nah, kebetulan saya sudah menginputkan 4 transaksi belanja di bulan Agustus meskipun belum menerima penyaluran dana BUSP tahap 2-nya. Sebab kami masih memiliki sisa dana dari bulan sebelumnya yang kami gunakan untuk membiayai atau merealisasi beberapa kegiatan di bulan Agustus. Lalu mana data penerimaan dana BOS tahap 2 yang tadi kita inputkan? Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini. Keterangan transaksinya seperti ini. Anda telah mencatatkan penerimaan dana senilai Rp79.199.282 pada tanggal 12 Agustus tahun 2024. Nah, ini transaksi penerimaan dana BUSP tahap 2 yang tadi kita inputkan. Lalu di bagian sini Bapak Ibu bisa lihat, di bagian saldo non tunai, di sini sudah terdapat sejumlah nominal yang sama dengan data penerimaan dana BOS tahap 2 tadi ya. Artinya, saat ini di rekening sekolah Bapak Ibu sudah ada sejumlah uang sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Kemudian, setelah di BKU pada bagian non tunainya ini ada angka-angka uangnya, maka selanjutnya baru Bapak Ibu bisa melakukan tarik tunai untuk mengambil atau memindah bukukan sejumlah uang dari bank ke kas tunai. Karena ada beberapa sekolah yang katanya tidak bisa melakukan tarik tunai. Setelah diamati ternyata sekolah tersebut belum menginputkan penerimaan dana BOS tahap 2-nya. Artinya di sininya masih 0. Jadi agar Bapak Ibu bisa melakukan tarik tunai, pastikan di sininya harus ada uangnya dulu. Sejumlah nominal uang yang mau ditarik atau lebih besar dari angka yang mau ditarik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah Bapak Ibu cara menginputkan data penyaluran atau penerimaan dana BUSP reguler tahap 2 ke dalam BKU Arkas 4. Sangat mudah bukan? Jika ada beberapa hal yang masih kurang jelas, silakan kita diskusikan di kolom komentar video ini. Atau Bapak Ibu bisa bergabung di grup WhatsApp kami Berbagi Arkas. Untuk bisa bergabung ke grup WhatsApp tersebut, Bapak Ibu bisa mengakses linknya yang ada di deskripsi channel ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Bersama saya Kindi, tetap di Jaljol TV. Dadah!